Halo para penikmat film, dan selamat datang kembali di channel ini. Masih bersama saya di sini yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film dengan judul The Villagers. Film ini berasal dari Korea Selatan yang bergenre action thriller dan dirilis pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Im Jin Sun. Aktor pemeran film ini diantaranya adalah Mo Dong Suk sebagai Gi Chul, Kim Seon sebagai Kang Yo Jin, Lee Sang Yop sebagai Kim Jin Sung, Shin Sae Wi sebagai Soyeon, dan masih banyak lagi. Tapi sebelum kita membahas filmnya, seperti biasa, siapkan terlebih dahulu kopi dan cemilannya, serta cari posisi yang paling nyaman untuk menonton. Tanpa lama-lama, kita langsung aja bahas ke alur filmnya. Di awal film, diperlihatkan seorang gadis yang sedang berjalan di sebuah jembatan sambil nyeker. Gadis tersebut bernama Soyeon. Namun, tak lama kemudian datang sebuah mobil yang menghampirinya dan membawanya pergi. Dan di sini kita tidak diperlihatkan siapa yang membawanya pergi. Setelah itu, kita kemudian diperlihatkan ke scene seorang pria yang sedang membawa piala bernama Yoo Gi Chul. Si Yoo Gi Chul ini ternyata pergi ke sebuah restoran, di mana restoran tersebut sedang ada perkumpulan petinju amatir. Dia mendatangi restoran tersebut untuk menemui seorang panitia penyelenggara atau promotor dalam sebuah pertandingan tinju. Yoo Gi Chul merupakan pelatih tinju amatir. Murid yang dia latih baru saja mengikuti pertandingan dan hanya berhasil mendapatkan juara kedua. Mereka yang sedang berkumpul di sana bersama dengan pelatih tinju dari lawan murid Gi Chul didapati telah mencurangi hasil pertandingannya, yang membuat Gi Chul sangat marah. Namun, satu pukulan dari Gi Chul langsung membuat pelatih tersebut terkapar. Ternyata orang yang Gi Chul pukul merupakan wakil ketua asosiasi, yang akhirnya membuat Gi Chul harus dipecat serta mendapatkan sanksi larangan agar tidak terlibat dalam kegiatan tinju seumur hidupnya. Berkat bantuan dari adiknya, dirinya kemudian mendapatkan pekerjaan untuk menjadi seorang guru di sebuah SMA khusus wanita yang berada di provinsi Kochun. Saat ia sedang menunggu mobil derek untuk datang, dirinya melihat info orang hilang di papan informasi yang berada di pinggir jalan. Orang tersebut adalah Han Soyeon, yang dimana pada adegan awal film ini diperlihatkan seorang gadis, dan gadis tersebut adalah dirinya. Setelah mobilnya dikerek ke bengkel dan menunggu sedikit lama, ia nampak melihat ada sekumpulan gadis dan Gi Chul ini mengira bahwa mereka sedang bertengkar. Kemudian Gi Chul mendatangi mereka dan menyuruh mereka untuk pulang. Tetapi malahan dirinya yang dimarahi karena sikapnya yang ikut campur dalam permasalahan mereka. Salah satu dari gadis tersebut adalah Kang Yo Jin. Ia merupakan teman Soyeon yang berusaha untuk menemukan sahabatnya yang hilang itu. Setelah menegur mereka, kemudian Gi Chul dihampiri oleh seorang polisi yang dulunya merupakan murid dari Gi Chul. Di malam harinya, saat pertama kali Gi Chul di kota tersebut, ia melihat ada seorang gadis yang dibawa masuk ke dalam mobil, dan kemudian mobilnya pergi. Dirinya mengira itu merupakan kebiasaan aneh masyarakat kota itu. Setelahnya, nampak seorang pria yang berpenampilan rapih dan dikawal oleh beberapa bodyguard yang sedang melumpuhkan anak buahnya. Dan seperti inilah gambaran seorang gangster di dalam film ini. Mereka merupakan penjahat di wilayah kota yang Chul tinggali sekarang. Sementara itu, kita beralih ke scene di mana di sini Kang Yo Jin sedang dalam perjalanan pulang, yang kemudian dirinya dibuntuti seseorang yang misterius. Yang orang tersebut mengenakan pakaian serba hitam dan menggunakan topi juga masker. Kemudian Kang Yo Jin berhasil naik ke bus dan baru menyadari bahwa ada seorang yang sedang mengikutinya. Keesokan harinya, Gi Chul mulai berangkat ke sekolahan. Di sekolahan tersebut, dirinya diberikan tugas menjadi seorang guru olahraga serta guru PP. Di sini, Gi Chul mendapatkan tugas yang berbeda, yaitu menjadi penagih uang kepada siswa yang terlambat membayar SPP.
Di hari pertamanya di sekolah, Gichul melihat banyak tingkah nakal yang dilakukan anak-anak SMA khusus wanita tersebut. Siswa di sana tidak memiliki sopan santun sama sekali. Dirinya yang tanpa sengaja kemudian bertemu dengan Yojin dan menanyakan mengenai uang sekolah yang sudah menunggak. Kemudian ia bertanya mengenai sahabatnya yang bernama Han Sohyun dan mengatakan kebenaran mengenai temannya yang kabur dari rumah. Si Yojin ini mengatakan jika temannya itu tidaklah kabur, melainkan hilang. Poster yang berada di papan informasi di pinggir jalan ternyata ditempel oleh si Yojin. Dirinya juga menempelkan poster tersebut di mading sekolah, yang membuat wali kelasnya sering menegurnya. Wali kelas tersebut mengatakan kepada Yojin untuk tidak usah mengurusi sahabatnya yang hilang. Dari kejadian ini, kita bisa melihat bahwa guru-guru yang ada di sekolah tersebut bersikap acuh dengan segala permasalahan yang dialami para siswanya. Suatu hari, Yojin mendapatkan petunjuk tentang Sohyun soal pekerjaannya. Kemudian, ia mendatangi sebuah tempat yang dimana tempat tersebut dulunya merupakan tempat kerja Sohyun. Tempat itu merupakan sebuah bar. Yojin kemudian menyelinap dan masuk ke tempat tersebut. Dan dari kejauhan, Gichul melihatnya yang dimana dirinya sudah mengikuti Yojin saat di sekolah. Karena Gichul merasa ada yang tidak beres dengan tingkahnya. Di dalam bar tersebut, dia menanyakan mengenai Sohyun, dan dari pengawal di sana, dia mendapatkan informasi jika Sohyun mengganti namanya menjadi Galen. Namun saat itu, terjadi keributan saat Gichul menjemput Yojin dan mengajaknya untuk pulang. Beruntung, Gichul bisa dengan mudah menyelesaikan masalahnya tanpa harus menggunakan tinjunya. Saat mereka akan meninggalkan bar tersebut, mereka bertemu dengan wanita yang bekerja di sana. Kemudian, Yojin menanyakan kepada wanita itu dan mendapatkan informasi jika Sohyun memang bekerja di sana. Dia mengatakan jika Madam Ishul harusnya mengetahui akan informasi tersebut. Dalam perjalanan pulangnya, Gichul kemudian meminta Yojin untuk tidak terlalu mencemaskan Sohyun. Gichul mengatakan bahwa dia akan mengusahakan untuk mencari Sohyun dengan bantuan polisi yang ia kenal. Tetapi di sini Sohyun tidak senang dengan bantuan yang diberikan oleh Gichul. Dan kemudian memintanya untuk turun dari mobil. Saat Yojin berjalan seorang diri, ada sebuah mobil yang serba hitam dan sepertinya mengikutinya. Tapi dia lega karena mobil tersebut melewatinya. Namun, saat rasa khawatirnya sudah mulai mereda, mobil tersebut tiba-tiba berhenti. Yojin merasa ada yang aneh dan kemudian berbalik dan lari. Seseorang yang mengejarnya berhasil menangkap Yojin dan membiusnya dan menyebabkan si Yojin tersebut pingsan. Sementara itu di dalam mobil Gichul, dirinya melihat HP yang ternyata HP tersebut merupakan milik Yojin yang tertinggal di mobilnya. Gichul yang tahu akan hal itu langsung berputar arah untuk mengembalikan HP milik Yojin. Saat itulah ia melihat Yojin yang pingsan di dekat seorang yang mencurigakan. Segeralah ia mendekati Yojin dan kemudian seorang tersebut pergi. Gichul membawa Yojin ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, polisi mengatakan bahwa akan melakukan penyelidikan dan juga akan menyelidiki soal kasus temannya yang hilang. Namun, saat Yojin mengatakan untuk segera memprosesnya karena dia sudah membuat laporan kepada polisi tetapi tidak ada tindakan, lalu polisi tersebut beralasan bahwa ada prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu dan meminta mereka untuk menunggu saja perkembangan dari penyelidikan kepolisian. Gichul kemudian berbicara dengan mantan muridnya yang sekarang menjadi polisi. Polisi tersebut mengatakan kalau polisi di sana tidak bisa melakukan banyak hal jika dalam masa pemilu. Gichul mendesak kepada mantan muridnya itu dan memintanya untuk segera menyelidiki kasus tersebut. Tapi dia berkata bahwa itu tidak bisa dilakukan karena harus ada persetujuan dari pihak keluarga.
Mendengar hal tersebut, Gichul kemudian menemui nenek Soyeon dan meminta persetujuannya. Setelah itu, dia menemui mantan muridnya kembali dan memberikan laporan terkait kasus Soyeon yang hilang. Namun, mantan muridnya itu terlihat tidak begitu serius terhadap dirinya, yang membuat Gichul sedikit emosi dan berkata, apa memang seperti ini kinerja kepolisian di kota itu? Karena menerima permintaan dari gurunya itu, polisi ini dimarahi oleh atasannya dan meminta untuk tidak membuat laporan tersebut. Scene berganti ke sekolah. Di sekolah, ia melihat asap rokok yang keluar dari toilet wanita. Kemudian, ia bergegas menuju ke sana dan meminta mereka untuk menyerahkan rokoknya. Namun, mereka mengatakan jika mereka tidak merokok dan hanya mengganti sesuatu di toilet. Padahal, toilet tersebut jelas-jelas dipenuhi oleh asap rokok. Karena mereka tidak mau menyerahkannya, Gichul langsung memeriksa seluruh toilet tersebut. Namun, bukannya menemukan sebatang rokok, tetapi dia justru menemukan sebuah kamera tersembunyi di toilet wanita. Gichul kemudian memeriksa isi rekaman tersebut. Ia menemukan seseorang yang tidak asing dalam rekaman. Orang tersebut adalah guru idola para siswi yaitu Kim Jin-sun. Gichul memutuskan untuk memeriksa meja kerja milik Kim. Dan benar saja, ia mendapati sweater yang sama yang dipakai orang dalam rekaman video tadi. Gichul kemudian memeriksa laptop yang ada di mejanya. Saat itu, ada sebuah pesan singkat yang masuk. Dan Gichul membacanya. Pesan tersebut bertuliskan bahwa Kim dan Yojin sudah berjanjian sepulang sekolah. Tidak hanya dari Yojin saja, ternyata Kim juga mengirimi pesan ke yang lainnya. Dan Gichul menemukan bahwa pada malam hilangnya Soyeon, Kim Jin-sun juga mengajaknya untuk bertemu. Mengetahui bahwa si Yojin dalam bahaya, Gichul kemudian menghubungi dia dan memintanya untuk tidak menemui Kim Jin-sun karena ia merupakan guru yang cabul yang mungkin ada keterkaitannya dengan hilangnya Soyeon. Informasi yang diberikan Gichul saat itu kepada si Yojin sudah terlambat karena si Yojin ini sudah berada di mobil Kim Jin-sun. Merasa ada yang tidak beres, kemudian Yojin berniat kabur saat mereka berhenti di sebuah lampu merah. Tetapi, seperti mengetahui akan niat dari si Yojin ini, kenapa guru ini ternyata memasang sabuk pengaman miliknya yang membuat si Yojin tidak bisa kabur kemana-mana. Gichul meminta kepada si Yojin agar mengirimkan lokasinya. Dan ia mendapatkan pesan dari si Yojin bahwa mereka pergi ke rumah Kim Jin-sun. Dalam perjalanan menuju ke rumah Kim Jin-sun, Yojin bertanya dan kemudian mendesak kepada Kim Jin-sun untuk mengakui keterlibatannya dengan hilangnya si Soyeon. Namun, karena pertanyaan dari si Yojin ini terlalu banyak, Kim Jin-sun yang kesal malahan memukulnya dan membuat gadis ini pun pingsan. Saat Yojin tersadar, ternyata dirinya sudah dibawa ke rumah Kim Jin-sun dengan kondisi diikat dan dilakban mulutnya. Yojin menjadi sangat curiga kepada Kim Jin-sun karena melihat HP milik si Soyeon yang berada di sana. Gichul kemudian datang ke lokasi yang diberikan Yojin dan saat itu dia bergegas menyelamatkannya. Mantan petinju amatir tersebut lalu menjebol paksa pintu rumah Kim Jin-sun yang renyah seperti kerupuk dengan pukulan miliknya dan mendapati si Yojin yang terikat di sana. Melihat hal tersebut, dirinya menjadi marah dan tanpa basa-basi ia meninju wajah Kim Jin-sun yang membuatnya langsung terkapar tak terelakkan. Karena tinju miliknya, akhirnya Gichul ini berhasil menyelamatkan si Yojin. Guru mesum ini akhirnya memohon kepada Gichul agar tidak dilaporkan kepada polisi. Dia juga menceritakan mengapa HP milik Soyeon ada di sana. Ternyata, pada malam hari si Soyeon menghilang, Soyeon itu menghubungi si Kim untuk meminta dijemput di suatu tempat. Tapi setelah berada di pom bensin, si Soyeon itu diturunkan olehnya karena si Soyeon ini berkata bahwa ada orang lain yang akan menjemputnya. Kemudian,
Kim lalu meninggalkan Soyun sendirian di sana. Namun karena dirinya merasa khawatir, akhirnya si Kim ini memutuskan untuk kembali ke tempat ia menurunkan si Soyun. Dan ternyata si Soyun didapati sudah tidak berada di sana. Alih-alih karena bingung, si Kim ini kemudian memeriksa ke dalam toilet. Disitulah ia menemukan HP milik Soyun yang tergeletak di lantai dan akhirnya dia membawa pulang HP tersebut. Namun setelah menceritakan semua kejadian itu kepada Gi-chul, datanglah polisi yang dimana polisi tersebut datang karena laporan dari si Yojin. Singkat cerita, Kim Jin-sun ini sudah dibawa ke kantor polisi. Saat di kantor polisi, Gi-chul kembali meminta kepada kepolisian agar memeriksa ponsel milik si Soyun dengan harapan bisa mengetahui di mana Soyun berada. Tetapi sama seperti sebelumnya, polisi tersebut malah menjadi kesal dan mengatakan bahwa mereka akan mengurus kasusnya. Di sini, rupanya si polisi ini memiliki hubungan dengan pemilik bar Janus. Polisi itu menginformasikan kepada pemilik bar bahwa dia telah berhasil menghentikan penyelidikan kasus orang hilang. Namun, karena Gi-chul ini terus membawa barang bukti baru, sehingga membuat kinerja mereka menjadi sangat sulit. Pemilik bar tersebut kemudian menemui ketua yayasan yang sekaligus menjadi kepala sekolah di SMA Suhwa. SMA Suhwa ini merupakan SMA khusus wanita, di mana Gi-chul menjadi guru di sana. Ketua yayasan tersebut bernama Kim Ki-tae. Lalu keesokan harinya, berita Kim Jin-sun si guru kesenian yang cabul menyebar di media sosial. Berita itu disebarkan oleh si Yojin dan menyebabkan seluruh sekolah menjadi heboh. Kim Ki-tae yang merupakan ketua yayasan dan kepala sekolah kemudian memanggil Gi-chul. Karena terungkapnya kasus Kim Jin-sun sebagian besar disebabkan oleh dirinya yang terlalu ikut campur dalam permasalahan yang menjadikan citra sekolahnya menjadi jatuh. Nah, di sini si Kim Ki-tae ini mengatakan kepada Gi-chul bahwa dia telah dipecat. Di lain harinya, Gi-chul yang sudah berada di rumah karena telah dipecat, tiba-tiba ditelepon polisi yang merupakan mantan muridnya dulu. Lalu ia menginformasikan kepadanya bahwa mereka menemukan sesosok mayat perempuan dan diduga mayat tersebut adalah Soyun. Gi-chul kemudian mendatangi lokasi tersebut dan mendapatkan konfirmasi bahwa mayat itu memang si Soyun. Singkatnya, Yujin yang juga mendatangi lokasi tersebut menjadi histeris, hingga akhirnya dirinya pingsan karena merasa tidak mampu menerima kenyataan tentang sahabatnya itu yang telah tiada. Mantan murid Gi-chul ini bernama Dong-su. Dong-su yang janggal akan hal tersebut memutuskan untuk mengambil HP yang menjadi barang bukti hilangnya Soyun dalam laci milik atasannya. Ternyata atasannya tersebut menyimpan barang bukti hilangnya si Soyun dalam lacinya. Setelah memperbaiki HP tersebut, si Dong-su menemukan jika Soyun pernah menghubungi bos dari bar Janus. Dan si Dong-su ini menceritakan bahwa si Soyun pernah mendapatkan pesan dari Madam Isol yang mengaku sangat cemas dengan Soyun. Namun, setelah dia memberikan informasi tersebut kepada Gi-chul, tiba-tiba seseorang memukul Dong-su dari belakang yang membuatnya harus pingsan. Mendengar informasi dari si Dong-su, Gi-chul akhirnya memutuskan untuk mendatangi bar Janus kembali. Dan di sana dia berhasil berbicara dengan Madam Isol, di mana Madam Isol ini akhirnya menceritakan jika pada malam hilangnya si Soyun, dia mendapatkan tamu penting, yaitu Ketua Kim Ki-tae dan Ketua Komisaris di kota tersebut. Saat itu nenek Soyun sedang sakit, sehingga si Soyun ini meminta izin agar bisa pulang lebih awal, tetapi tidak mendapatkannya. Saat dia melayani urusan ranjang komisaris polisi tersebut, si Soyun malahan memukulnya dan kabur dari sana. Yang membuat si bos Janus ini menjadi sangat marah dan berangkat untuk menjemput si Soyun yang melarikan diri.
Dan saat itulah Madame Isol mengirimkan pesan kepada Soyun dan mengatakan bahwa dirinya mencemaskannya. Mendengar cerita dari Madame Isol tersebut, kemudian Gichol tanpa berbasa-basi langsung bergegas menemui bos dari bar Janus tersebut dan meminta informasi atas kematian Soyun kepadanya. Namun, Gichol menjadi terlibat dalam perkelahian karena di sana banyak bodyguard dari bos tersebut melawannya. Ya, karena si Gichol ini merupakan mantan atlet tinju amatir, mereka pun terkapar tak terelakkan. Setelah berhasil membuat bos dari bar tersebut terpojok, kemudian dia meminta agar menceritakan semua kejadian tentang si Soyun. Nah, bos tersebut mengatakan, memang pada malam harinya ia menemui si Soyun dan berniat untuk menjemputnya di pom bensin, sama seperti yang diceritakan oleh Kim Jin Sun. Tapi di sana dia menemukan bahwa si Soyun ini dibunuh oleh Kim. Dan Kim Jin Sun ini ternyata merupakan anak dari ketua yayasan Kim Ki-tae. Setelah meninggalkan bar tersebut dan mendapatkan informasi dari si bos, dia mendapatkan telepon dari si Dong-su yang mengatakan bahwa Kim Jin Sun baru saja dibebaskan. Sementara itu, Yojin yang sedang berada di toilet rumah sakit tiba-tiba dikejutkan seseorang yang datang dan membiusnya dari belakang. Kemudian, ibu dari si Yojin ini datang ke rumah sakit dan tidak mendapati putrinya di sana, sehingga dirinya langsung menghubungi Gichol karena mengira putrinya bersamanya. Karena Gichol telah mengetahui bahwa Kim Jin Sun dibebaskan, dia menduga bahwa pelaku utama pembunuhan Han Soyun adalah si Kim ini dan bergegas untuk menuju rumah Kim. Sementara itu, Yojin tersadar dari pingsannya dan ternyata dirinya sekarang dibawa oleh Kim di sebuah ruangan. Dan pada saat itu, ada seseorang yang datang dan menggedor pintu tersebut. Singkatnya, Kim yang sangat panik kemudian menyembunyikan Yojin ke dalam sebuah lemari kosong. Bukannya si Gichol yang datang, melainkan si Kim Ki-tae yang tidak lain adalah ayah dari Kim Jin Sun. Kim Ki-tae mengatakan jika ia akan mengirimkan Ji-sun pergi ke Amerika karena telah merusak citranya sebagai kepala sekolah dan sebagai calon gubernur kota tersebut. Hal itu pun membuat mereka terlibat dalam percocokan anak dan ayah. Yang di sana, tanpa disadari mereka, Yujin mendengar informasi dan fakta bahwa yang membunuh si Soyun adalah Kim Ki-tae atau ayah dari Kim Jin Sun. Di tempat lain, si Gichol ini yang mendatangi rumah Kim tidak mendapati mereka di sana. Tetapi tanpa sengaja dirinya menemukan alamat rumah yang menempel di kamar Kim. Ternyata Kim ini memiliki rumah lain yang membuat Gichol langsung bergegas menuju lokasi tersebut. Dan kembali lagi ke lokasi Yojin. Si Yojin yang berada di lemari tersebut kemudian berusaha agar bisa kabur dari si Kim. Ia lalu menyemprotkan mata Kim dengan cat yang berada di dalam lemari tersebut. Lalu si Yojin ini berusaha kabur dari si Kim Jin Sun, tapi dirinya tidak berhasil menemukan jalan keluar dan memutuskan bersembunyi di bawah meja. Kim yang mengetahui hal tersebut lalu mengunci pintu dan perlahan mencarinya. Singkatnya, si Yojin ini yang sedang berusaha kabur tanpa sengaja kakinya terluka karena pecahan gelas yang ditebar oleh si Kim. Pada saat itu, Gichol datang tepat waktu dan langsung mendobrak pintu kamar tersebut. Sesaat ketika dirinya hendak menolong Yojin, tiba-tiba Kim datang dari belakang dan menusuk dia dengan belati. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Gichol yang merupakan mantan petinju amatir kemudian berhasil membuat Kim terkapar dan akhirnya menyelamatkan Yojin. Dari sini si Gichol langsung membawa si Yojin ke rumah sakit. Dan di sana, di saat di rumah sakit, dia melihat informasi bahwa Kim Ki-tae berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan suara sebanyak 54,4%.
Melihat berita tersebut, Ki-chul kemudian meninggalkan rumah sakit dan segera ia menuju ke suatu tempat. Ternyata, di perempatan lampu merah, dia berniat untuk menabrak seseorang. Rupanya, yang berada di dalam mobil tersebut adalah gubernur yang tadi sudah memenangkan pemilihan dan tidak lain adalah Kim Ki-tae. Ki-chul kemudian menghampiri Kim dan memecahkan kaca mobil hanya dengan sekali pukul saja. Di sini karena si Kim Ki-tae telah menjadi gubernur dan jabatan dia tentu lebih tinggi dari Ki-chul, si Kim Ki-tae ini mengatakan kepada Ki-chul bahwa dirinya akan menghancurkan hidupnya berkeping-keping. Kemudian di sini datang polisi yang menghampiri lokasi tersebut. Kim Ki-tae yang sangat kepedean kemudian menghubungi polsek dan mengatakan terima kasih karena telah mengirimkan pasukan. Namun ternyata polisi tersebut dipimpin oleh si Dong-su yang berniat untuk menangkap si Kim Ki-tae. Mantan murid dari Yoo Gi-chol ini masih menyimpan pelajaran darinya yang terus menjunjung tinggi keadilan dan menghilangkan semua keresahan serta membasmi semua tindak kejahatan. Dan alhasil gubernur terpilih tersebut ditangkap dengan tuduhan pembunuhan siswa SMA yang membuat beberapa orang terikat dengan dirinya juga ditahan termasuk pak polisi atasan si Dong-su. Setelah mengalami beberapa kejadian dan yang membuat dirinya harus dipecat dari SMA, akhirnya ia memutuskan untuk kembali lagi ke Seoul. Sebelum ia pergi, ia mengunjungi Eugene dan memberinya sebuah boneka sebagai kenang-kenangan dari dirinya. Dan film ini pun selesai. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Dan semoga alur cerita ini bisa Anda pahami. Singkatnya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan sampai berjumpa di video alur cerita lainnya.